Oh iya. Yang mampu mengucapkan dengan lagu ini, ku akan persembahkan rasa hormatku untukmu pada Palembang. Satu laguku berjuang dengan penuh pengorbanan. Jualanmu sangat luar biasa, bangkang seluruh jiwa dan raga. Dari keutuhan dan kejahatan bangsa, untuk meraih masa depan dan cita-cita bangsa. Terima kasih pahlawanku, engkau berjuang terus dari hati, dengan jiwamu yang kau jaga negeri yang kita cintai. Kau kebanggaan kami, namamu harum di seluruh pelosok negeri. Menjadi inspirasiku, begitu besar nyalimu, sebenarnya senjatamu. Setiap kamu membawa harapan baru. Terima kasih pahlawanku, untuk berjuang tulus dari hati, dengan jiwamu yang kau jaga negeri yang kita cintai. Dengan kebanggaan kami, namamu harum di seluruh pelosok negeri. Terima kasih pahlawanku, telah berjuang tulus dari hati, dengan jiwamu yang kau jaga negeri yang kita cintai. Engkau kebanggaan kami, namamu harum di seluruh pelosok negeri. Oh, pahlawanku, terima kasih atas pengabdianmu. Kami selalu bersamamu. Berhasil kita meyakinkan dan selfie Jombang dari Masikan Boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kita semua. Bertemu kembali bersama saya Menteri Budi Kusuma dalam podcast Ada Apa Ini, edisi spesial hari kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah bulan September, tapi semangatnya masih semangat kemerdekaan. Merdeka semuanya. Dan di siang hari ini sebenarnya saya dirugi karena lagi-lagi saya dididik oleh perempuan-perempuan luar biasa, teman-teman pekerja migran kita yang inspiratif, yang multi talenta, yang sudah banyak berkontribusi positif baik untuk dirinya masing-masing, keluarganya maupun komunitas sekitarnya. Tepuk tangan dulu dong. Yang hari ini juga tepuk tangan karena mereka ini sudah menghangatkan siang kita yang di tengah-tengah hujan di Hongkong ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan saya sapa satu-satu tadi yang sudah mempersembahkan suara merdu dan penuh semangat dengan lagu Terima Kasih Pahlawanku ya. Terima kasih pahlawan ciptaan J ya. Terima kasih sudah ada Mbak Silvi Damayanti dan Mbak Selvi Jombang. Tepuk tangan dulu. Lalu di sebelah saya sudah ada Ibu Gita Amelia juga yang
sambutan yang mulia. Dan Ibu Sarmini juga, dan yang terakhir sudah kalah kenal, fansnya sudah banyak. Kita penyanyi juga ya, tapi juga yang fokus untuk menulis lagu ya. Kita juga sambut nanti juga akan menyanyikan lagu andalannya. Mbak Diana Azumi, silakan yang mulia. Jadi teman-teman sekalian, di kesempatan siang hari ini kita ingin menularkan, ingin memancarkan energi positif, energi yang baik untuk teman-teman sekalian dengan menghadirkan teman-teman pekerja migran Indonesia yang inspiratif, yang selain tentunya sudah sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari, namun juga tetap meluangkan waktunya atau menggunakan waktu yang sangat sebenarnya langka ya, yang sedikit untuk tetap tumbuh berkembang, menggunakan talentanya untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Pertama dulu tadi penyanyi kita Mbak Silvi Damayanti dan Silvi Jola. Ini saya punya contekan, biasanya saya nggak punya contekan, tapi karena prestasinya sangat komprehensif, saya sudah punya contekan yang disiapin oleh produser kita di video. Yang pertama, dari awal, Mbak Silvi dan Mbak Silvi Damayanti dan Mbak Silvi Jola sendiri sebenarnya merupakan bagian dari grup vokal 5 Sri Kandi ya. Tapi yang suatu hari ini dua Sri Kandi dulu. Mbak Silvi Damayanti, kalau saya boleh bocoran sedikit, ini pernah juara 2 Hongkong Mencari Bakat tahun 2018 kita dalam kerja di Hongkong. Juga juara 3 Mencari Bakat lagi tahun 2021, juara 1 Hongkong Idol Prime Credit 2022 dan juara 1 event Aldi Bandstand Dancer. Oh, bisa lagi juga berarti. Oke, dan 10 besar dan finalis PPLN Hongkong Macau Top Talent 2023. Masih jauh jadi sekretari jauh ya. Ya, ada gue. Dan Mbak Silvi Jombang sendiri adalah finalis 10 besar di KJRI Gapela 2017 ya. Lalu juara 2 karaoke event Covid Fashion 2019, juara 3 karaoke Miramu Memang Buka 2019. Dan juara 2 karaoke event Sang Galabot. Luar biasa, prestasinya sangat banyak. Berbagi sedikit kok boleh nggak tentang 5 Sri Kandi ini? Bentuknya kapan, lalu kok bisa jadi 5 Sri Kandi gitu? Kenapa 5? Menjadi Spice Girl atau apa? Spice Girl ya? Boleh cerita nggak? Boleh cerita? Silakan siapa aja. Sampai 5 Sri Kandi ini terdiri dari 5 personil, yaitu saya, Silvi Damayanti, ada Andi Imun, ada Eko Patria, dan ada Alfayada. Itu untuk Andi Imun? Iya. Andi Imun ya. Terus sebenarnya itu Kokio Eko Patria. Oh, beda ya, samanya. Oke, beda pemirsa. Jangan bermustasi, ini beda. Eko Patria ya. Iya, Eko Patria. Oke, mirip tapi bukan ini. Bukan Eko yang itu. Oke, lanjut. Sama-sama lagi. Oke. Nah, cerita dong gimana awal bisa terbentuknya? Maksudnya apakah terbentuk bersama sampai akhirnya berinisiatif untuk mendirikan di Sri Kandi ini bagaimana? Ya, pertama-tama kita itu melewati event tersebut dan kita masuk ke grup komunitas yaitu Sanjuara kalau saya. Oh, Sanjuara yang di bawah yang di bawah nama Pak Amir. Karena kita Pak Amir di dalam ada Pak Amir. Teman-teman sudah tahu dari Sanjuara. Dan nanti di podcast yang lain ya, jadi sabar dulu ya. Ini yang sama dengan dulu. Lanjut. Jadi 5 Sri Kandi itu tuh berawal kita sebenarnya sudah tergabung di dalam komunitas Sanjuara. Itu terbentuk sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi anak-anak di dalam itu beranggotakan 12 orang. Terus mereka masing-masing itu pernah menjuarai di event-event lomba-lomba seni tarik suara. Jadi kita akhirnya terbentuklah komunitas Sanjuara yang diperankan sama Mas Ali. Oke. Boleh tahu sedikit nggak latar belakangnya? Kalau ini kan berarti pas berkumpul, pas latihan bersama, atau nyanyi atau di Sanjuara juga, itu kan pasti menggunakan waktu yang ada ya di sela-sela sebagai PMI juga. Nah, apa sih yang membuat, kan kalau teman-teman yang lain, teman-teman kan daripada capek-capek udah hari ini jarang, mending kan kumpul-kumpul gitu, ngobrol-ngobrol atau gosip di
musibah dan lain sebagainya. Apa sih yang membuat Mbak Sylvie Jombang dan juga Sylvie Darmayanti agak beda kan? Anak saya mau kayaknya mau berkreasi lagi dengan ini. Apa sih yang jadi latar belakangnya ini? Kalau saya pribadi memang nyanyi adalah sebuah hobi saya dari waktu di Indonesia terutama saya juga saya sangat hobi sekali nyanyi. Untuk itu mumpung saya di sini saya kembangkan barang itu dari atletik atau seperti itu. Dan bisa sampai berdiri sampai di sini bisa punya single seperti ini. Luar biasa. Berbeda sedikit ya. Kalau di Indonesia saya sama sekali tidak pernah bernyanyi. Oke, cuma di Hongkong ya. Saya bakat terbentuknya itu tergantung sama luar biasa. Karena mungkin banyak kesempatan di sana libur kita melihat banyak kegiatan aktivitas yang positif terutama di bidang kayak musik. Akhirnya aku tertarik seperti itu. Kalau tahunya sendiri dari mana? Saya ketemu dengan teman-teman sang juara sendiri. Tahunya dari mana? Dapat informasinya. Dari bapak. Oh, langsung ke Kita ya. Oke. Nah ini teman-teman sekalian, kita bisa dari sini kalau aku boleh tarik sedikit bahwa bakat minat yang pernah kita miliki di Indonesia apabila terus kita kembangkan hasilnya juga akan banyak sekali. Apabila kita juga bertemu dengan orang-orang atau stimuli dengan orang-orang yang tepat yang bisa menunjukkan kita untuk terus berkarya positif ya. Dan inilah sudah terbukti ya bahwa nggak akan sia-sia kok. Saya bergabung. Nah, selama 3 tahun bergabung dan bisa sampai bisa di sekarang punya single sendiri. Dan ini single yang mengenai cover ya, ini single yang benar-benar dikreasikan sendiri, bukan cover lagu artis lain atau lagu orang yang sudah populer, tapi benar-benar lagu sendiri. Luar biasa, terima kasih banyak. Lalu kita lanjutin sekarang, ada Ibu Ginda Aprila ya benar ya, Aprilia Ibu Ginda Aprilia. Nah teman-teman sekalian, pastinya udah banyak yang kenal, banyak yang tahu. Tapi kalau saya boleh sedikit berbagi cerita dari Ibu Ginda ini sendiri, ini agak berbeda soalnya dengan Mbak dua S. Ya aku boleh singkatnya 2S karena Silvi jadi betul banget programnya jadi 2S bagian dari 5S. Ya karena dimasukkan. Nah tadi kita berbuktikan karena ini cukup berbeda. Kalau dari teman-teman di Lima Srikandi yang diwakili oleh 2S kita di sini dalam karya musik dan karya suara menyanyi. Kalau untuk kita ini lebih kepada kegiatan yang berbeda, lebih kepada pemberdayaan komunitas masyarakat ya, khususnya di sekolah. Jadi Bu Ginda ini teman-teman sekalian kalau saya boleh kasih bocoran dari yang saya contohkan yang saya punya, Bu Ginda ini aktif sekali dalam membangun madrasah Ibtidayah atau setingkat SD ya. SD dan TK yang disebut dengan Al-Bayan Mandiri ya di Kecamatan Pamijahan Bogor. Dan madrasah ini dibangun tidak hanya dari upaya sendiri nih, tetapi juga dari usaha kolektif bersama yang dikumpulkan dari teman-teman PMI yang lain juga dari Bogor ya. Lalu Bu Ginda sebelumnya juga ini saya bacakan juga nih programnya itu pernah masuk juga di dalam program kolam ikan ya RTV ya yang dibuat di dalam sejumlah media cetak dan elektronik. Dan yang tidak kalah penting saat ini Ginda tengah merintis koperasi pemasaran Al-Bayan Mark atau Al-Bayan Sel ya, dan peternakan kambing di Al-Bayan Farm. Jadi juga peternak kambing bekerjasama dengan KMAI, mungkin bisa dijelaskan. Nah tapi apa sih Bu yang latar belakangnya sampai Bu Ginda ini juga akhirnya memilih kayak saya mau membangun komunitas sekolah gitu, apalagi sekolah di Indonesia, karena kan banyak orang yang sudah sampai di ngomong di tengah kesibukan yang berbagi ngomong, kita udah fokusnya juga ngomong aja gitu. Tapi berbeda dengan teman-teman yang lain, Bu Ginda masih punya semangat untuk membangun komunitas apalagi di Indonesia. Boleh cerita nggak Bu awalnya asalnya gimana? Ya, dari awalnya boleh tapi langsung aja pada tahun 2010 ibu saya meminta duit sekitar 300.000 karena tanah di samping masjid itu mau dibangun madrasah atau untuk masjid ya untuk majelis pengajian.
waktu itu, dan pada perjalanannya pada tahun 2011 sekolah itu di ada permintaan dari masyarakat untuk dibangun dialihkan menjadi MI Albayan. Nah setelah itu Bapak terus mencari ya di Hongkong, dan pada tahun 2013 itu saya balik ke Indonesia karena cuti. Setelah cuti terus saya sehari di Hongkong itu langsung diintervenir, dan dari situ saya juga mikir selalu ada lanjutan kejadiannya. Di tahun 2013 berarti murid-muridnya sudah ada lebih banyak kali, sementara lamanya banyak keluar-keluar. Saya pikir dari mana tahun berikutnya itu alhamdulillah saya bisa untuk saya. Saya kan tabungan ya. Terus pada tahun 2016 alhamdulillah sudah selama sudah keluar, dan setelah 5 tahun itu dan operasional aplikasi yang masih tetap dari saya dan juga dari teman-teman di Hongkong, dan keprihatinan kami yaitu apalagi zaman saya itu termasuk desa tertinggal menurut Presiden 2019, desa tertinggal menurut terakhir, dan untuk pendidikan itu jauh banget Pak, dari SDM itu jauh banget, itu sekali 3 uang amanah yang diamanah ke perkembangan saya di sekolah, alhamdulillah disuruh sekolah, dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan tahun 2016 itu sudah izin operasional dulu, dan kami mesti waktu itu sudah izin operasional sudah keluar, tapi perkembangannya masih kurang, dan itu juga hampir kami sekolah itu ada tamu datang perkenalkan dari Bank Mandiri, direkturnya memperkenalkan pengajian dari sana sebagai lembaga jasa, dan alhamdulillah dari situ Masya Allah, luar biasa sekali. Tangan boleh kan? Dari sini kalau saya boleh lihat ya, kita luar biasa karena apa? Karena usaha yang dimulai itu sebenarnya kalau kita lihat ke belakang bukan dari kelebihan yang punya, tetapi justru dari keterbatasan yang ada. Dan apalagi inisiatif tersebut muncul ketika pada saat itu malah terlihat ya, atau diputus kontraknya gitu. Masalah luar biasa gitu, bagaimana kadang-kadang kita manusia kan suka lupa ya, karena manusia kadang-kadang kalau udah susah yang ada kita ngeluh nyalahin Tuhan gitu kan. Kenapa sih kalau saya dapat kesusahan ini, tetapi juga walaupun kita mendapatkan cobaan yang berat tersebut masih punya suatu inisiatif yang sangat baik sekali untuk membalikan keadaan, bahkan untuk mengingat orang lain yang ada di kampung halamannya. Dan juga poin penting yang mau saya angkat di sini adalah secara tidak langsung Bugina itu juga menjadi saluran berkah untuk teman-teman PMI yang lain ya, karena di sini juga ada kontribusi dari teman-teman PMI di Hongkong yang secara kolektif mengumpulkan apa yang menjadi kelebihan mereka lah ya, kelebihan berkah untuk berbagi bersama teman-teman yang ada di desa mana itu kalau betul? Kampung Cikata, Desa Cibungan, Kecamatan Pamijahan Bogor, padahal di Bogor teman-teman di tempat yang notabene tidak jauh dari Jakarta, tetapi masih jadi desa nomor 2 tertinggal ya di tahun 2019 menurut survei pada tahun 2019. Mudah-mudahan saat ini dan saya percaya pastinya sudah merangkak lebih baik ya, dan apalagi dengan kontribusi yang dilakukan oleh madrasah yang Bu Gina bangun bersama teman-teman sekalian. Nah, sekali lagi teman-teman semua luar biasa kan inspirasi yang kita peroleh dari tamu-tamu kita di siang hari ini. Nah, nanti kita gali lebih jauh lagi, tapi sebelumnya kita sekarang ke Besar Mini. Tepuk tangan dong nih Besar Mini. Kalau Besar Mini, saya juga lagi. Ya, tadi saya lihat contekan juga. Besar Mini sudah ternyata
adalah salah satu pendengaran buku ya, tulis buku dan memang karya sastra, minat sastranya ini kalau menjelaskan saya sudah ada sejak SMP ya, sudah sejak SMP. Tulisannya juga sudah dimuat di dalam majalah Ikro, terbitan Dompet Dua Ngomong dan juga Dompet Dua News, serta bergabung dalam komunitas bengkel narasi dan juga menerbitkan buku Kata Doa Cinta ya, Kata Doa Cinta, lalu juga Hong Hong, I'm off work today. Luar biasa, ada nah berikan ke kamera berarti zoom ya. Hong Hong, I'm off work today. Lalu dan sudah masuk ke perpustakaan besar di Hong Kong, juga menulis 5 buku antologi narasi dan dipublikasikan dalam bentuk e-book. Nah, antologinya itu terdiri dari 1 narasi Buddha, narasi guru, narasi cita, dan narasi merdeka. Yang untuk narasi merdekanya ada fisiknya ya, ada bentuk fisiknya. Dan saat ini tengah kuliah S1 di S1 Komunikasi ya, di Universitas Siber Asia angkatan 2025. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, pusat ini dari buku saat ini, saya tahu pasti semuanya namanya menulis buku ketika menulis buku kan mencurahkan segala segenap tapi pikiran, emosinya dalam buku. Tapi kalau saya boleh ingin tahu dari buku-buku dari karya yang sudah bisa ini hasilkan, yang paling mengena atau yang menurut pusat ini nih yang jadi masterpiece saya gitu. Itu yang mana dan kenapa pusat ini begini? Terima kasih Mas. Ya, buku yang paling menurut saya menguasai mata, yang paling mengena di hati itu adalah buku pertama saya yang berjudul Kata Doa Cinta. Ya, karena di situ saya menulis tentang perjalanan hidup saya dan juga selama bekerja menjadi pekerja migran di Hong Kong beberapa tahun belakang dengan perjuangan yang menurut saya sangat menguras emosi dan kehidupan. Saya awal berangkat ke Hong Kong tahun 2003 dengan tujuan saya ingin kuliah di salah satu universitas akademi keperawatan waktu itu. Namun ternyata biaya pendaftaran itu sangat mahal sekali. Mustahil bagi keluarga saya untuk membantu saya mewujudkan itu saya. Akhirnya saya berangkat ke Hong Kong, namun ternyata Hong Kong itu tidak seindah foto profil. Hong Kong itu tidak seindah apa yang saya bayangkan. Impian saya untuk kuliah dan untuk yang lainnya itu akhirnya pupus dengan jalan karena di babak pertama dan kedua saya itu penuh dengan ketidakadilan. Saya ditipu sama agent, saya ditipu sama majikan, sedangkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dari kisah itulah saya tidak ingin dari saya tahu setiap kisah entah itu sedih, entah itu senang bisa dibagikan untuk orang lain. Dan saya tidak ingin perjalanan hidup saya, perjalanan kisah saya itu terbuang begitu saja. Akhirnya saya setelah beberapa tahun di Hong Kong, saya bergabung di komunitas Hong Kong. Nah di situ ada terbitan majalah itu salah waktu itu. Nah sebenarnya saya itu tidak punya tidak pernah belajar khusus entah itu menulis atau apapun. Saya belajar secara otodidak. Dan ketika itu di beberapa Hong Kong ada sebuah event dan teman saya mengajak saya untuk coba deh kamu meliput kegiatan yang ada di Hong Kong. Tapi saya tidak ada kemampuan untuk saya menulis cerita, saya belum punya pengalaman seperti itu. Gak apa-apa, kamu coba aja. Nah dari situlah saya tertantang mencari namanya belajar internet, buku itu supaya untuk saya gimana sih cara menulis berita, gimana sih saya menulis artikel. Nah dari situlah saya mulai senang sekali gitu. Dan ketika tulisan saya diangkat di majalah itu dan dicetak di 2 eksemplar disebarkan di beberapa wilayah di Hong Kong, itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Nah setelah itu saya mulai aktif menulis beberapa edisi di majalah dan juga di website
saya tidak lama ya di majalah itu karena saya memutuskan pulang ke Indonesia. Nah, dari Indonesia dengan kesibukan saya sebagai rumah tangga, kadang jiwa saya itu sepi, kepingin menulis lagi. Tapi kalau di Indonesia sama di Bangkok itu kadang akses untuk belajar itu susah ya. Jadi saya di Indonesia itu mencari informasi, sekiranya ada teman yang punya kenalan belajar menulis komunikasi belajar Inggris. Dan alhamdulillah akhirnya saya dipertemukan dengan ibu kita juga dipertemukan dengan komunitas menulis dari narasi Indonesia di situ. Awalnya saya ragu ketika masuk di grup komunitas tersebut karena ternyata di situ adalah beliau-beliau para akademisi, doktor, dosen, guru, sedangkan saya sebagai pekerja, mantan pekerja migran dan juga ibu rumah tangga biasa dengan latar belakang pendidikan yang jauh dari mereka. Namun, alhamdulillah saya diterima dengan orang-orang baik. Saya di situ diterima dengan baik. Ayo kita sama-sama belajar. Selagi ada kemampuan, ayo belajar menulis bareng. Nah, saya waktu itu bingung mau menulis tentang apa. Kalau harus mengikuti standar dengan mereka yang latar belakang pendidikan yang tinggi. Saya akhirnya saya memilih dan saya menulis tentang pengalaman saya selama bekerja di luar negeri dan beberapa pengalaman saya selama di Hongkong. Nah, dari beberapa artikel itulah akhirnya saya mencoba menuangkan dalam bentuk tulisan. Sebenarnya saya juga agak ragu ketika harus menuangkan tulisan tersebut dalam buku karena ketika hasil karya kita diterbitkan dibaca banyak orang, otomatis pasti ada masukan entah itu kritik yang membangun atau bagaimana, itu membuat sebuah tantangan tersendiri. Namun saya belajar mencoba untuk memberanikan diri. Kalau kita tidak mencoba pasti kita akan tahu. Luar biasa, tepuk-tangan dulu. Sekarang ini sama ya, bagaimana bisa bangkit dari kondisi yang mungkin tidak selalu ideal dari pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin penuh tantangan, penuh pergumulan, tetapi tetap berusaha untuk mengupayakan memberikan hasil yang baik dan menularkan pengaruh yang positif. Dan saya sangat ada sedikit yang mau saya ambil dari ibu. Saya sangat tersentuh ketika ibu bilang atau sangat kagum ketika ibu bilang, ya saya walaupun tidak punya pengalaman menulis, tapi mau mencari belajar melihat dari internet, melihat dari sumber-sumber, bagaimana menulis mengutarakan karya dalam tulisan, karena ini juga nih sekaligus nih buku lagi di podcast kan, ini buat dimasukkan tidak juga banyak teman-teman sekarang yang menggunakan internet itu hanya buat apa? Buat TikTok-an, buat Facebook-an, tapi tidak mencari informasi-informasi yang bisa membangun gitu. Banyak yang menggunakan internet apalagi kadang-kadang diseminasikan informasi yang salah, komen-komen yang nyinyir. Nah itu teman-teman yang bagus kalau misalnya memang kita bisa memanfaatkan kelebihan yang kita miliki, apalagi mumpung berada di Hongkong ya kan ya, internetnya aksesnya kencang dan sebagainya. Yuk kita pakai untuk bisa bersama meningkatkan kapasitas diri dan menghasilkan karya-karya yang positif. Luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman sekalian. Dan kita sekarang aku tadi sudah ketemu saat ini, sekarang aku mau ke yang terakhir nih, maksudnya aku kita yang terakhir, Mbak Diana Azumi atau Diana Azumi. Tepuk tangan dulu untuk Azumi ya, Azumi, Diana Azumi. Nanti ini bisa jelaskan di sini Azuminya kenapa? Nah, Mbak Diana di sini sudah menekuni hobi musik sejak kecil ya, sejak dari SD ya. Lalu berdiri komunitas musik Oye. Ini apa jauh jadi gimana? Oye. Dari sejak tahun 2022 mungkin udah konten live stream musik Oye. Ada 24 sesi ya, termasuk kolaborasi dengan satu PMI musik kita asal Sumba ya. Namanya siapa Bu? Ya, Rambu ya, Rambu. Dan lagu debut. Nah ini yang nanti bisa nanti akan kita dengarkan bersama. Lagu debut yang diciptakan oleh Mbak Diana itu berjudul Jiwa Perantau Menyala. Luar biasa.
Nah nanti kita bisa dengarkan bersama, sabar, tapi dan lagu ini dinyanyikan oleh grup vokal The Sally Rock ya, Sally Rock, dan sudah tersedia di platform baik Spotify maupun YouTube. Silakan nanti di search, dinaikkan linknya, mendengar akses views dan mendengarkannya supaya kita dapat banyak royalti. Nah, terus ada juga lagu-lagu lain yang sudah diciptakan yang paling your head. Ada yang keluarga. Tadi your head gitu. Stronger Together. Lalu Aku Tak Bisa. Kayak lagunya selain ya. Tak bisa. Tapi maksudnya. Terus Hey Sahabatku. Oh yeah, is mine. Is mine ya, is mine. Pasporku. Karena ini lagu relate sama teman-teman yang paspornya kita berikan. Oh, luar biasa. Harus ada Pak Femi bagi imigrasi kita. Karena spesifik nih gitu. Mungkin nanti bisa jadi Pak Femi kalau nonton. Mungkin nanti lagu paspornya bisa jadi anthem lagu untuk sambil teman-teman ngurus paspor. Dan supaya mengingat supaya nggak ada paspor. Setelah sponsor. Lalu ada juga bisikan senja. Nah, kenapa senja ini selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang merenung ya, kalau senja. Lalu juga sekarang saat ini sedang menulis lagu berbahasa Kanton, Muyasiu. Setiap tiap hari bersama Bang Sandro mirip temannya sedang di sini. Nanti kita nantikan karya yang berbahasa Kantonnya. Dan juga anggota komunitas YouTuber Hongkong dengan konten memasak berbahasa Kanton. Luar biasa, tepuk tangan. Mbak, boleh share ke kita dong? Itu lagu-lagunya dulu. Lagu-lagunya, inspirasinya dari mana, kenapa, dan sama kayak tadi bisa begini. Dari semua lagu yang ciptain, yang paling besar yang mana? Kalau saya sih lagu-lagu itu tercipta sejak tahun 2013 saya kan sering dicurahkan teman-teman tentang masalah-masalah mereka di dalam rumah majikan, bagaimana mereka mengalami kesulitan komunikasi dengan majikan. Nah, di situ saya mulai terbangun bagaimana saya bisa memberikan kayak how to speak Cantonese, bagaimana belajar bahasa Kantonis yang mudah pada teman-teman. Akhirnya saya lewat WhatsApp. Waktu itu saya belum punya YouTube channel. Ya, akhirnya dari situ saya juga menulis sebenarnya. Saya juga ada artikel, tapi karena artikelnya kan dalam komersial, jadi saya tidak mempublikasikan sendiri gitu. Terus tahun 2019 saya bergabung dengan komunitas YouTuber Hongkong. Saya mulai punya channel sendiri. Saya bangun seperti video memasak juga, video bahasa Kantonis. Dari situ saya akhirnya menulis karya-karya. Karena kan jiwa saya musik dari SD. Saya anak band dulu. Jadi dari situ saya menulis dulu anak band dengan lagu siapa? Dulu saya nyanyinya lagu Nirvana memang. Luar biasa, Nirvana. Oke. Iya. Terus akhirnya tahun 2021 kalau nggak 2020 saya bergabung dengan tim Omicron bersama Bu Natalia di Peduli Kasih sama Kakak IHK. Saya menuliskan lagu Stronger Together, tapi meskipun lagu ini belum sempat rilis, tapi biasanya saya nyanyikan bersama teman saya yang menarik. Jadi saya dibantu untuk aransemen musik. Jadi sebenarnya inspirasi saya itu tumbuh karena mungkin dari dulu saya juga punya majikan yang nggak baik, itu akhirnya saya menimbulkan semangat dari dalam diri sendiri, terus saya terinspirasi dari teman-teman semua. Gitu. Jadi dari kesempitan saya harus menggunakan kesempatan. Luar biasa. Dan saya beragak, tapi saya sungguh kagum nih sama Mbak Diana, karena Mbak Diana tadi cerita beliau sering kali jadi tempat curhat teman-teman ya. Kalau bahasa anak saya kan jadi tong sampah ya. Jadi itu nggak mudah loh. Jadi orang yang mendengarkan curhatan banyak orang itu suatu hal yang tidak mudah. Ya nggak sih Mbak Diana? Karena kita kan bisa dengarkan tuh masalah si A, masalah si B, masalah si C, masalah si D. Karena kita nggak sadar. Istilahnya kita nyampah gitu kan, bicara tentang kesulitan, masalah yang kita hadapi. Kita nggak tahu yang kita cerita itu lagi gimana gitu, tapi Mbak Diana tetap bisa mendengarkan mereka dan bahkan venting ya, atau mengelolanya adalah dengan menghasilkan karya-karya yang terinspirasi justru dari apa yang tadi diceritakan.
luar biasa sekali bagian karena saya juga tahu persis menjadi orang yang banyak menjadi tempat curhat, menjadi tempat mencari solusi dan yang banyak permasalahan itu kan tidak mudah kan untuk mengelolanya. Belum lagi kalau kita sendiri juga punya masalah kan, tapi luar biasa bagiannya bisa mengelolanya dan menjadikan hal tersebut sebagai modalitas untuk berkarya. Luar biasa sekali. Dan bagaimana waktu dengar kan Diana juga mandiri ya, maksudnya untuk alat-alat segala sesuatunya. Boleh nggak sih cerita, maksudnya perjuangannya gitu untuk mengadakan itu lah investasi ya, dan belum tentu juga kita kan juga punya keterbatasan ya untuk apa dari segi anggaran dan lain sebagainya. Diana sampai bisa akhirnya gitar, kajon atau alat-alat amplifier dan lain sebagainya. Itu gimana tuh? Tahun 2022 saya dapat berkah dari majikan. Itu biasanya saya berikan hadiah. Tapi waktu itu tanggal 25 Desember 2022 saya berangkat ke Tomlin beli gitar, dapat diskon. Akhirnya ya udah saat itu juga saya bersama Rambu, Betty sama Randro kita itu mengadakan live musik di bawah TV di tutorial Pak. Itu waktu Natalan, waktu masih COVID ya, jadi masih kita pakai masker. Itu sampai didatangi 10 satpam, tapi ya bukan yang satpam biasa. Kita diingatkan tidak boleh melakukan lemboya, tidak boleh bernyanyi di sini. Tapi saya pura-pura, oh tidak boleh ya, permisi ya, biar mereka itu tidak menyerang kita secara kata-kata yang kayak musik kayak apanya. Saya pindah ke kantor sebenarnya. Jadi luar biasa ya. Tapi lagi-lagi suatu hal yang bagus, maksudnya dalam artinya, ya karena waktu itu juga masih situasinya kan COVID ya, jadi banyak tantangan, tapi dari tantangan yang dihadapi tak kecil hati, tak cari solusi ya daripada ikut sama sampai cari posisi yang lain dan aman. Nah dari cerita tadi itu masih di bagian kedepannya mau dikembangkan seperti apa lagi dari apa yang sudah dibangun saat ini? Atau masih kayak aku masih masih ada pengen yang A, B, atau C gitu. Kalau saya sih untuk saat ini lebih dari itu. Saya justru ingin untuk memberikan energi kepada teman-teman yang biasanya suara saya kan nggak bagus, saya main gitar saya kan nggak bagus. Tapi teman-teman tuh harus memberanikan diri apapun kemampuan kamu ya udah kamu lakukan. Jadi karena melakukan segala sesuatu kita tuh nggak perlu yang harus sempurna, tapi keberanian itu akan juga menciptakan sebuah kebahagiaan. Karena kebahagiaan kalau kita dalam diri sendiri itu kan bisa menyehatkan. Apalagi teman-teman di sini pekerjaannya 24 jam hidup bersama majikan. Jadi ini adalah sesuatu kebahagiaan yang sederhana untuk energi teman-teman bisa kembali bersama. Luar biasa, dan yang ini sudah memulai memulai dengan segala keterbatasan yang ada. Luar biasa. Kalau usaha ini apa nih rencananya? Yang ada punya lagi atau apa yang masih mau dilakukan khususnya untuk Innocom ya? Dan kalau bisa gimana teman-teman sesama pekerja migran juga yang ada di Innocom? Kalau harapan saya ini kemarin saya sempat brosur dalam bentuk novel. Harapan saya semoga saya bisa menyelesaikan program saya. Kemudian katanya kalau mimpi itu harus tinggi-tinggi ya. Kalau mimpi itu gratis. Oh iya, gratis. Mimpi itu gratis, mimpi harus tinggi-tingginya. Harapan saya ke depan semoga saya bisa menerbitkan novel. Buku saya yang ketiga, semoga suatu saat ada produser yang mengangkat novel saya ke layar lebar. Tangan dong. Tapi kita punya film Satu Sore di Victoria Park ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi nanti menjadi film-film lain gitu, yang menceritakan bagaimana perjalanan teman-teman kayak di Innocom. Dan juga harapan buat kajian ini apa? Harapan buat kajian. Nanti saya sampai ke Pak Konjen. Mungkin Pak Konjen nonton nanti. Harapan saya kepada Pak Konjen semoga bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Amin. Pak Konjen semoga bisa membuka jalan untuk para WNI untuk berhasil. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak
Bapak Ruslan Ismail Mage selaku founder PT Makasih Indonesia yang sudah memberikan banyak motivasi kepada saya untuk terus berkarya, untuk terus menulis, jangan patah menyerah, tetap semangat. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gustianto atau Bapak Ian yang sudah menerbitkan buku saya dan juga membimbing saya dalam menulis. Terima kasih banyak Bapak, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di Megakarasi Indonesia yang sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa sehingga saya bisa di sini. Ini sebuah pengalaman yang sangat berharga sekali. Terima kasih. Luar biasa sekali masalah ini. Saya jadi lagi-lagi saya terharu gitu ya, karena saya selalu terharu dengan orang-orang yang tidak pernah melupakan orang-orang yang membesarkan, yang membantu. Luar biasa sekali. Kita doakan mudah-mudahan siapapun orang-orang yang berada di belakang kita, yang mungkin doakan kita baiknya kita tahu ataupun yang tidak, mungkin kita mendapatkan berkat yang berlimpahan dari Tuhan yang Maha Esa. Semangat bersama ini. Nah, kalau tidak, rencananya apa? Apakah mau ada sekolah yang lagi yang mau dibangun atau bagaimana bersama teman-teman PNI di Hongkong lebih memberdayakan anak-anak di Indonesia? Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman PMI Hongkong. Alhamdulillah uang receh itu bisa orang yang amanah bisa berdiri 2 buah sekolah ya. Kita sudah punya 200 alumni untuk kami dan sekarang ada 180 murid untuk kami dan juga untuk RA-nya ada 279 alumni dan sekarang ada 36. Dari uang receh ini alhamdulillah sudah ikut mencerdaskan anak bangsa dan anak-anak Indonesia. Dan tentunya saya selalu berharap dan apa yang ada di dalam bangsa dan saya selalu berdoa yang baik-baik dan terbaik yang tertuju. Yang tertuju salah satunya mungkin tiba-tiba ada bantuan dari Majikan Malaysia adalah suatu keajaiban dan impian saya ke depan tidak hanya ada MI tapi juga ada MTS dan juga MA karena belum ada ya, madrasah ekonomi dan juga madrasah aliyah dan SMA dan saya impian saya itu saya memang dulu tapi ada yang lebih dari daerah saya dan saya tidak ingin mereka itu putus sekolah. Insya Allah kita itu impian, siapa tahu kalau kabulnya kita tidak tahu impian. Amin, Masya Allah, luar biasa sekali, sangat-sangat menginspirasi dan saya jujur ya, saya sangat-sangat sentuh bagaimana dari teman-teman sekalian punya mimpi-mimpi yang besar gitu dan tapi tidak berhenti di mimpi, tetapi juga perlahan tapi pasti mencoba untuk mewujudkan mimpi itu. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah mewujudkannya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang lain juga. Nah, buat Serikandi kita ya, mewakili Serikandi lainnya, 2S apa rencananya, apalagi di bawah naungan manajer AB dan sang juara, mau go internasional kah atau go sambil ngomong kah? Ngomong silakan. Kami sudah recording bulan lalu, insya Allah kita akan melakukan karya lagi nanti. Luar biasa, emang benar juara ya. Lalu ada rencana apa lagi? Maksudnya apakah akan juga distribusi ke Spotify atau Tentu. jadi album selanjutnya ya? Ini masih album atau masih single? Masih single. Masih single ya. Dan nanti bisa terwujud single-singlenya manis-manis di pasaran. Nah, ini sekarang pertanyaannya buat teman-teman sekalian. Silakan monggo siapa saja yang bisa berkontribusi untuk memberikan masukan, memberikan saran. Kita tahu ya di sini tentunya terlepas dari lima Serikandi kita atau 5 teman-teman kita yang hadir di kesempatan hari ini, saya yakin di luar sana juga banyak atau sudah banyak yang teman-teman kita yang punya banyak karya positif yang juga menginspirasi lingkungan sekitarnya, menginspirasi keluarganya itu sangat banyak. Namun memang pada kesempatan ini hari ini kita masih terbatas baru bisa menghadirkan teman-teman berlima. Nah, bagaimana sih di Hongkong ini kita juga punya banyak ya, kalau catatan KJRI itu ada lebih dari 150.000 bahkan ya teman-teman pekerja migran Indonesia yang juga bekerja di sektor domestik. Menurut teman-teman sekalian,
gimana sih saran dari teman-teman supaya teman-teman kita ini, teman-teman yang bayar ini juga bisa mengembangkan dirinya untuk tidak semata-mata terjebak dalam keseharian sebagai pekerja migran. Tentunya terlepas dari tuntutan bekerja jam kerja yang panjang, kemudian atau waktu istirahat yang pendek. Tetapi kan kita juga sudah lihat bagaimana teman-teman sekalian dengan tantangan-tantangan yang ada bisa keluar dari tantangan-tantangan tersebut, juga bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Dari teman-teman sekalian, apa sih saran yang bisa diberikan atau reminder lah untuk teman-teman yang lainnya untuk bisa memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki di sini untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Ada, silakan, siapa yang mau duluan? Oh, mau yang mau kan? Ya, satu tadi. Ya, saya ingin masih aja. Ya, saya saran buat teman-teman BMI yang ada di Bogor khususnya ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kita harus bisa mencari informasi yang positif dan bisa mengembangkan apa yang kita punya, bakat yang kita punya untuk bisa kita perlihatkan kepada semuanya bahwa ini aku bisa. Karena saya yakin pasti di luar sana masih banyak para BMI yang punya bakat terpendam dan belum bisa lihat daripada semua orang. Oke, luar biasa. Bu Gina. Sama seperti gunakan waktu sebaik mungkin dan juga hindari overspend. Jadi salah satu catatan yang sedang saya sedang saya garap juga dan rajin menabung untuk belajar manage keuangan dari awal karena banyak banget orang yang berhutang dan juga hindari hutang. Hutang sedikit saja yang lainnya. Luar biasa. Bahasa ini Mbak Diana Mogo. Sama ya, saran saya bagi teman-teman semuanya yang ada di Bogor, menggunakan waktu yang sebaik mungkin, karena dalam waktu waktu sangat berharga sekali. Jangan jadikan sekian kesulitan itu sebagai halangan kita untuk terus berkarya. Kita maju, kita semangat. Kita yakin bahwa bekerja di Hongkong itu tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan, pengorbanan dan air mata yang menjadi saksi perjuangan kita. Semoga karena kita adalah pejuang keluarga, kita berangkat dengan banyak harapan. Semoga dengan kita bekerja di Hongkong, kita bisa berkarya, kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan di kampung. Jadi sederas-derasnya air mata yang keluar dari menghadapi tantangan yang kita temui di Hongkong ini, mudah-mudahan sederas itu juga usaha kita dan doa kita untuk bisa menjadi lebih baik. Amin, amin. Khusus buat Diana, aku mau tanya nih Pak, tipsnya bagaimana? Karena kita kan banyak nih teman-teman yang terpuruk, jatuh di Hongkong, dan banyak juga yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan, kadang merasa sendiri karena jauh dari keluarga, mendapat majikan yang belum tentu baik. Bagaimana sih caranya sampai kita bisa keluar dari situasi tersebut? Ada nggak tips-tips yang dibagi, termasuk bagaimana kita menemukan orang-orang yang tepat atau komunitas yang tepat untuk bisa mendukung kita menjadi lebih baik? Kalau saya lebih ini ya, teman-teman itu harus bisa mencintai dirinya sendiri, karena segala sesuatu kan dimulai dari dalam diri. Bagaimana teman-teman selama ini, biasanya teman-teman itu kalian dari curhatan lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga daripada diri sendiri. Nah dari situ saya mengajak teman-teman lebih cintai diri sendiri dulu juga, karena kesehatan teman-teman secara mentalitas itu juga penting, apalagi karakter orang yang paling keras. Di situ teman-teman juga harus juga membangun diri sendiri. Ya kayak teman-teman mau berteman sama siapa tuh harus tetap hati-hati. Jangan mudah terpengaruh pergaulan atau sesuatu yang kurang baik. Karena kan sekarang sudah banyak sekali komunitas kan, apalagi teman-teman bisa belajar dia juga, teman-teman bisa bertanya pada teman-teman yang lain yang sesuai dengan passionnya itu. Jadi lebih mencintai diri sendiri itu menurut saya adalah suatu membangun energi yang baik. Luar biasa. Ini yang seringkali kita kadang-kadang lupa. Bukan berarti kita egois, bukan berarti kita
hanya memikirkan diri sendiri, tapi tidak dapat dilepaskan kenyataan bahwa mencintai menyayangi diri sendiri tetap adalah hal yang utama ya, memperhatikan diri sendiri. Karena sama kayak kita kalau naik pesawat, kan itu di instruksi itu kan dibilang sebelum kita memakaikan masker orang lain, kita pakai masker diri kita sendiri dulu kalau terjadi hal-hal yang darurat. Jadi berangkat dari situ juga kali, kalau kita belum merasa atau kalau kita belum bisa menyayangi diri kita sendiri, belum bisa memenuhi diri kita sendiri, maka akan sulit juga untuk membantu orang lain ya. Luar biasa. Nah, kita masih punya beberapa kesempatan ini, punya waktu sedikit walaupun ibu produser kita sudah kasih kode. Ini adalah bagian dari setiap kali kita melakukan pertemuan seperti ini, tentunya saya mewakili KJRI Hongkong mengharapkan ada masukan dari teman-teman sekalian untuk kita bisa berkarya lebih baik ya, untuk kita juga bisa berkontribusi lebih baik dalam menaungi teman-teman yang ada di Hongkong. Nah, boleh nggak saya minta masukannya satu-satu, urut dari Mbak Diana dulu. Untuk khusus untuk KJRI Hongkong, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh KJRI Hongkong khususnya untuk kita bisa mungkin kalau membantu secara langsung satu persatu ada mungkin, tapi setidaknya bagaimana kita bisa memberikan ruang atau memfasilitasi teman-teman supaya bisa berkontribusi lebih baik lebih positif. Kalau saya program kapan hari itu yang tanpa rilis itu apa namanya? Kesehatan mental. Itu sering sekali ya, karena kan sama dari yang jajaran kajian itu cuma satu kali. Kalau menurut saya lebih baik diadakan secara rutinitas, karena teman-teman selama ini membutuhkan tempat untuk didengarkan, gitu Pak. Jadi sebaiknya program ini diteruskan. Jadi biar teman-teman itu yang sudah datang itu sebaiknya didata, jadi kasih kesempatan teman-teman yang lain. Bicara deh. Rutinitas karena memang sangat butuh. Dan secara berkala ya, ini lebih terjadwal untuk melakukan kegiatan yang serupa kesehatan mental. Misalnya khususnya untuk menulis apa, misalnya KJRI mengadakan acara berbagi buku atau launching buku difasilitasi oleh KJRI, mau masukan ini? Baik, berhubung saya senang dengan tulis menulis, saya berharap suatu saat nanti pihak KJRI memfasilitasi mungkin membawa narasumber dari Indonesia untuk mengadakan pelatihan di KJRI, teman-teman menghadirkan teman-teman KJRI untuk belajar menulis, karena dengan menulis kita bisa berjuang menyalurkan hak-hak kita sebagai KJRI, kita bisa belajar tentang banyak hal tersebut melalui media. Oke, nanti akan kita, kalau saya tidak salah, Pak Malu terus menghadirkan pelatihan pun saya dari Kumparan ya, mungkin nanti bisa lebih kita buat menjadi lebih rutin sehingga teman-teman juga lebih punya banyak kesempatan untuk mengembangkan. Yang punya minat di bidang sastra menulis bisa lebih mengembangkan. Jika saya belajar dari pengalaman ada yang tidak hanya mencari donasi dari teman-teman, akan tetapi di luar sana banyak teman-teman juga yang berperan dan mereka mudah-mudahan saya tidak tahu harus bagaimana caranya supaya yang berperan ini mau menggunakan diri mengingat selama ini belum namanya banyak kejadian yang sudah terjadinya dan tidak ada yang tahu ketika teman-teman tidak ada meninggal dunia seperti itu atau tidak ada salah satu mungkin beberapa teman yang peduli itu yang membuat saya prihatin juga karena banyak banget yang mudah-mudahan itu tidak ada solusi terbaik. amin, betul-betul juga dari karya-karya yang juga ada yang bisa mengulas secara khusus isu-isu tersebut ya. Jadi supaya teman-teman itu juga lebih banyak yang mengerti, lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang aware atau sadar bahwa resiko ada konsekuensinya. Mungkin dari karya-karya begini nanti juga menantikan. Iya, saya salah satunya kalau mungkin tentang yang diisi oleh ya pernah tulis apa ya pastor ya Pak sudah pernah itu yang masa tulis saya tertarik dengan yang
Siap, nanti kita kolaborasi bersama ya. Ya, insya Allah nanti. Dan kami juga nanti siap untuk kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dinda. Nah, dari dua serikandi kita. Apa yang masukannya? Pak, ini studio besok di KJRI gitu. Saya memberikan saran semoga KJRI kedepannya di tahun-tahun kedepannya semakin bisa memberikan ruang kesempatan dan wadah buat para guru migran yang ada di Hongkong karena kita bergerak di bidang seni tentunya yang khusus seperti ini para DBN atau pencarian bakat lagi Hongkong mencari bakat seperti tahun sebelumnya seperti itu ada baik. Saya tambahin mungkin tidak cuma di bidang musik tapi yang lainnya seperti memasak atau seperti yang lainnya tentunya gratis dong. Oke, siap. Tentunya kita jadi masukan buat KJRI Hongkong yang untuk bermusik kita selalu berusaha juga untuk berkolaborasi, termasuk salah satunya nanti di depan ya sama teman-teman yang komunitas musik OY akan ada acara juga di KJRI. Silahkan diramaikan, nanti kita juga akan berkolaborasi. Mudah-mudahan kita bisa. Pada intinya kita semua semangatnya satu sama. Jadi kita ingin menularkan semangat yang positif, semangat yang membangun untuk teman-teman semuanya yang di sekeliling kita, dari diri kita, dari keluarga kita, dan juga untuk komunitas kita bersama dan bangsa dan negara tentunya. Jangan lupa. Oke, tepuk tangan semuanya untuk semua narasumber, untuk semua tamu-tamu kita yang sudah hadir di sini. Gak berasa waktunya berjalan cepat dan sangat hangat walaupun di luar masih hujan dan masih mendung. Nah, sebelum kita pamit undur diri, saya yakin ya teman-teman sudah nggak sabar menanti lagu Jiwa Rantau Menyala. Jadi kita mengundang Mbak Diana dan Mbak Silvi untuk vokalis utama gitu, untuk menyanyikan lagu Jiwa Rantau Menyala. Dan tidak perlu khawatir ya, ini karena kita tidak karena royal ada penciptanya, jadi royaltinya sudah dibayar. Jadi tenang, ini semua di sini. Saya copyright ini. Gratis royalti, kita nggak disebut soal royalti di sini karena hanya manusia langsung di sini. Silakan, oke, Mas Marco akan jadi operator musik kita. Terima kasih teman-teman. Saksikan ini ya Jiwa Rantau Menyala. Vokalis utamanya adalah Silvi Pamayanti yang juga lagi ke studio. Jangan lupa dengerin musiknya di Spotify dan YouTube, sama di Facebook dan media sosial lainnya. Terima kasih. Menghilangkan demi semua meskipun jauh dari mana yang ku cintai, mengatakan hati teruskan berjalan. Di ujung tangan pun bersinar, menyenangkan ini tak pernah berhenti. Menyala dalam hati yang terbang, melangkah bumi menjadi jalan pasti. Semuanya, jiwa berantau menyala, menyusuri dunia, dari tantangan yang tak terduga, hati berjaga dari mencinta. Jiwa berantau menyala, tak berani terbaca. Walau terpisah dari dua sejati, perjuangan dan harapan kita bersama. Bersama-sama semua dia bertipunya hati yang sangat berharga. Aku jalan ceritanya kita bahagia bersama. Tetaplah bumi dimanapun aku berada. Jiwa berantau menyala, menyusuri dunia, akan kita tangan yang tak terduga.
perjuangan dan harapan kita bersama. Ada binatang yang tak berguna, tapi berkarya untuk dari hutan cinta. Jiwa penantang menyala, jauh dari keluarga, juang sebagai pahlawan kita. Langitmu bersaksi, ada perjuangan dan harapan kita bersama. Jiwa penantang menyala, jauh dari keluarga, berjuang sebagai pahlawan kita. Kita bumi dimanapun aku berada. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih.